Karitas dalam acara Biak Minggu Ceria. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya seperti kita Kak Yohana, masih sehat dan bersemangat mengikuti Biak Minggu Ceria. Kak Yohana, kali ini kita memasuki minggu biasa yang kelima. Coba Kak Yohana, temanya apa ya? Tahu nggak? Temanya adalah Yesus Sang Penyembuh. Temanya Yesus Sang Penyembuh yang maksudnya jika kita sedang sakit, maka kita memohon kepada Tuhan Yesus, maka kita akan disembuhkan. Nah, kira-kira adik-adik kalau sedang sakit, apa juga berdoa kepada Tuhan Yesus? Tentunya berdoa dong Kak, biar cepat sembuh. Oke, Kak Karitas, biar kita tambah semangat, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Siap Kak Yohana. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama bersukacita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Mari adik-adik, kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama bernyanyi dengan diiringi oleh Kak Dina. Ada baiknya juga supaya kita tambah semangat lagi, kita tepuk Biak Minggu Ceria dulu ya. Tentunya adik-adik Biak masih ingat kan? Oke Kak Karitas, yuk kita semua berdiri, kita mulai tepuk Biak Minggu Ceria. Tepuk Biak Minggu Ceria. Biak Minggu Ceria. Kak, masih ada yang belum berdiri? Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulangi sekali lagi. Oke. Tepuk Biak Minggu Ceria. Biak Minggu Ceria. Nah, Kak Karitas, kita sudah memuji nama Tuhan dan tepuk Biak Minggu Ceria. Kak
Kak Yohana mau menyampaikan. Hari ini aktivitas apa saja yang kita lakukan di Biak Minggu Ceria? Apa saja sih Kak Yohana? Ya Kakak Ritas, hari ini setelah kita memuji nama Tuhan, kita akan berdoa dulu. Setelah itu kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Lalu kita menyaksikan drama. Wah, sepertinya bagus sekali ya. Lalu ada peneguhan pastinya. Dan yang terakhir ada aktivitas dari kakak-kakak Biak. Oke Kak Yohana, kalau begitu yuk kita mulai berdoa dulu ya. Mari kita mengambil sikap doa yang baik. Kita duduk, lipat tangan, lalu menutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Yesus. Selamat pagi ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Karena Engkau sudah menjaga tidur kami. sudah menjaga tidur kami Dari semalam hingga bangun pagi ini hingga bangun pagi ini dengan semangat yang baru dengan semangat yang baru dan kami tetap ceria. dan kami tetap ceria. Kami mohon berkat-Mu Kami mohon berkat-Mu agar hari ini Engkau memberikan kami perlindungan dan juga kesehatan dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami semua ya Yesus. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik Biak, karena kita sudah memuji nama Tuhan dan berdoa, tibalah kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh Suster Yuli. Kakak Ritas, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita menyanyi terlebih dahulu ya. Dan judul lagu Roh Kudus yang Manis. Ayo Kak, kita panggil Dikna lagi ya. Oke, silakan Kakak Dikna. Seperti Yesus
marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh siapa Kak Yohana? Yang dibacakan oleh Suster Yuli. Silakan Suster Yuli. Nah, adik-adik, sebelum Suster lanjut dengan renungannya, Suster mau mengajak adik-adik untuk nonton drama berikut ini. Pada suatu hari, Chad dan Maddie menemui Dr. Melissa Rhodes yang telah memeriksa dan merawat Ethan, bayi mereka yang sedang sakit di rumah sakit. Ya, masuk. Dokter. Selamat pagi, silakan duduk Bapak dan Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu? Dokter, bagaimana dengan hasil pemeriksaan anak kami Ethan? Bapak dan Ibu, saya jelaskan. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan para dokter, saya mohon maaf dengan sangat bahwa Ethan terkena kanker leukemia atau yang disebut kanker darah. Kanker darah ini sangat berbahaya bagi anak-anak yang seusia Ethan karena bisa merenggut nyawanya. Jalan satu-satunya adalah anak Ethan harus dilakukan kemoterapi. Nah, dari kemoterapi ini pun kami tidak bisa menjamin bahwa nanti Ethan bisa diselamatkan. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak dan Ibu apakah kemoterapi ini mau dilanjutkan atau tidak. Bagaimana Bu, Pak? Baik dokter, kami akan memikirkan terlebih dahulu dan kami permisi dulu. Terima kasih banyak. Baik Pak, terima kasih Ibu, juga terima kasih. Semoga akan mendapatkan keputusan yang lebih baik. Sama-sama. Sementara itu, di rumah Chad dan Mandy tampak sedang berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami alami. Tolong bantu kami ya Tuhan. Berikanlah kami jawaban. Amin. Pada keesokan harinya, Chad dan Mandy menemui Dr. Melissa kembali. Dokter Melissa, kami sudah mengambil keputusan. Kami berdua memutuskan kalau Ethan tidak akan kemo. Kalau memang itu keputusan dari Bapak dan Ibu yang terbaik, kami kembalikan kepada orang tua kembali karena Bapak dan Ibu adalah orang tua dari Ethan. Baik, dokter. Terima kasih dokter, kami permisi dulu. Sama-sama Bapak dan Ibu. Setelah 2 minggu di rumah sakit, Chad dan Mandy mengambil keputusan berat untuk membawa bayi mereka pulang ke rumah. Setelah beberapa hari di rumah, bayi Ethan mengeluarkan bintik-bintik yang sangat umum bagi para bayi yang terkena infeksi. Oleh karena itu, mereka pun membawa Ethan kembali ke rumah sakit. Lalu,
Dokter Melisa pun menemui mereka kembali. Bapak dan Ibu, sepertinya kanker dari Ethan sudah menyebar kemana-mana. Mulai dari tangan, kaki, lengan, bahkan bisa menyebar ke seluruh jaringan kulit. Dan bahwa disebut bahwa kanker anak Ethan ini sudah memasuki stadium lanjut. Chad dan Mandy merasa sedih. Mandy pun menangis. Chad dan Mandy merasa mereka sudah ada di titik akhir. Mandy, Chad, dan para sahabat yang datang terus berdoa. Mereka berharap bahwa Allah akan melakukan mujizatnya pada Ethan. Sambil menggendong Ethan, Mandy terus berdoa dan memohon pada Tuhan. Sambil menggendong Ethan, Mandy terus berdoa dan mohon pada Tuhan. Tuhan, saya tahu bahwa hanya Engkaulah yang mampu menyembuhkan Ethan. Dan kami yakin, percaya bahwa kami pasti mampu melewati kesulitan ini. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Pada malam itu, saat Ethan menghadapi krisis kesehatannya, terjadilah sesuatu. Mandy mulai memberi Ethan makan, dan Ethan mulai menyedot botol minumannya sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, Ethan sedikit lebih kuat. Saya percaya Allah telah menyembuhkan Ethan. Kemudian, semakin hari keadaan Ethan semakin membaik. Hal ini membingungkan Dokter Melisa dan para dokter yang lain. Bapak dan Ibu, saya datang ke sini untuk menyampaikan bahwa kami para dokter merasa bingung karena tiba-tiba saat pemeriksaan kami dari hasil sumsum tulangnya, penyakit Ethan sudah hilang.
lihat, itu pun juga hilang. Padahal kami juga sudah memeriksanya berminggu-minggu. Tapi puji Tuhan, Allah sungguh baik. Ethan sudah dinyatakan sembuh. Puji Tuhan, dokter. Terima kasih. Kami percaya Dialah yang telah menyembuhkan Ethan berkat mujizat Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami berdua dan juga para sahabat terus berdoa untuk kesembuhan Ethan. Dan sungguh mengagumkan kuasa Allah yang begitu besar terhadap Ethan. Betul dokter, saya tak sabar melihat apa yang Allah sediakan bagi Ethan. Karena saya tahu sesuatu yang hebat Tuhan telah sediakan untuk Ethan. Bapak dan Ibu, dengan bertambahnya usianya Ethan nanti, tolong dijaga baik makanan atau asupan yang masuk untuk Ethan. Untuk itu, mulai besok Ethan boleh diizinkan pulang. Terima kasih dokter. Sama-sama. Semakin hari, Ethan tumbuh semakin sehat. Sekarang Ethan telah berusia 2 tahun. Ia suka bermain dengan ayah dan kakak perempuannya. Tepuk tangan semuanya. Adik-adik sudah nonton dramanya? Keren kan? Itulah drama yang dipersembahkan oleh kakak-kakak dari TK Santa Maria II Sidoarjo. Nah, sekarang Suster mau bertanya dulu. Adik-adik masih ingat kan Injilnya tadi? Iya, bacaan tadi dari Injil apa ya? Iya, dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Nah, apa yang diceritakan dalam Injil tadi? Ya, Yesus menyembuhkan mertuanya Simon Petrus. Bagaimana cara Yesus menyembuhkannya? Dia suntik? Bukan. Tetapi dengan cara hanya dengan memegang tangannya. Mertuanya Petrus menjadi sembuh. Nah, apa yang dilakukan oleh mertua Simon ketika dia sudah sembuh? Iya, melayani Yesus dan murid-muridnya. Dia bersyukur dengan cara melayani Yesus dan murid-muridnya. Sekarang kalau Suster masuk ke dramanya. Dramanya tadi cerita tentang apa ya? Seorang anak kecil yang mengalami sakit leukemia. Siapa nama anak itu? Iya, si Ethan. Nah, si Ethan ini kan sakit. Selama dia sakit, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Iya, bawa ke rumah sakit, bertemu dengan dokter. Tetapi bukan hanya itu. Orang tuanya Ethan itu, mereka juga berdoa tak henti untuk kesembuhannya Ethan. Nah, akhirnya apa yang terjadi pada Ethan? Iya, Ethan menjadi sembuh dan seperti anak biasanya kembali mengikuti minggu si Ethan. Nah, adik-adik, kita juga pasti pernah mengalami sakit. Ada yang tidak pernah mengalami sakit? Ya, rata-rata kita semua sudah mengenal yang namanya sakit. Sakit itu sangat tidak enak. Nah,
Ketika kita sakit, ketika adik-adik sakit, apa yang adik-adik inginkan? Makanan, sup asparagus, atau sup apapun yang enak? Bukan itu. Mau sup apapun, mau roti apapun, mau makan apapun, semuanya tidak enak ketika sakit. Maka kita tidak butuhkan, tapi kita harus tetap makan supaya kita kuat. Tetapi ada satu hal yang kita butuhkan, yaitu kita sehat. Kita sehat. Nah, adik-adik, ada yang disampaikan oleh suster. Ada 5 hal yang disampaikan oleh suster ketika kita sedang sakit. Yang pertama, supaya kita memperoleh rahmat kesembuhan, yaitu dengan cara kita punya kemauan dari dalam diri kita supaya mau kita sembuh. Kita mau sembuh dulu, harus punya kemauan. Pokoknya saya harus sembuh. Yang kedua, kita harus punya iman dan kepercayaan bahwa Tuhan pun juga bertanggung jawab atas sakit kita. Sakit kaki, sakit tangan, sakit perut, atau sakit apapun, Tuhan juga bertanggung jawab terhadap sakit kita. Lalu yang ketiga, kita harus bisa berbuat apa saja, apapun kita bisa lakukan ketika kita sedang sakit. Ya, mungkin kita tidak bisa berjalan, ya sudah, sambil tidur, sambil duduk, ya berdoa di dalam hati, Tuhan berikan saya kesembuhan. Tidak bisa duduk, hanya bisa tidur, ya Tuhan berikan saya kesembuhan. Tidak bisa duduk, hanya bisa baring, dan itu pun mata harus pejam, tidak bisa buka. Yang kita lakukan adalah mengucapkan permohonan, baik itu dengan suara kita maupun di dalam hati kita. Yang keempat, kita harus menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Bersyukur karena kita pernah mengalami sakit. Kenapa bersyukur? Bahwa kita ternyata tidak beda dengan orang-orang lain. Kita juga bisa sakit. Maka ketika orang lain sakit, kita pun ikut bisa merasakannya. Ikut merasa sedih, ikut merasa betapa sakitnya dia itu. Lalu yang kelima, baik untuk yang sehat maupun untuk yang sakit, bisa menolong orang, harus punya kerinduan untuk menolong. Menolong dengan cara apa? Suster, sekarang kan COVID, kita tidak boleh dan sebagainya. Tapi kan sekarang banyak. Kamu menolong dengan doa dari rumah, itu sudah hebat. Kamu menolong dengan BA, itu sudah hebat. Kamu menolong dengan telepon, itu sudah hebat. Tidak bisa kunjung, memang iya. Nah, mudah-mudahan adik-adik ini menjadi pegangan kita semua untuk hari-hari selanjutnya. Ingat, ada 5 pesan suster ketika kita sedang sakit, yaitu kita harus punya kemauan. Kedua, kita harus punya iman dan kepercayaan. Ketiga, kita harus punya usaha. Yang keempat, kita harus bisa bersyukur. Yang kelima, kita harus bisa menolong. Semoga adik-adik mampu melakukannya untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik, bertemu kembali di aktivitas Minggu Biak Ceria. Hari ini Minggu Biak saya kelima. Kali ini bertemu dengan Kak Sinta yang akan menyampaikan aktivitas
aktivitas pada pagi ini. Kira-kira aktivitas apa ya? Nah, Kak Sinta akan menunjukkan aktivitas hari ini. Aktivitasnya seperti ini. Kemudian, peralatan yang dibutuhkan antara lain gunting, lem. Lemnya yang adik-adik punya ya tentunya. Kemudian krayon atau pensil warna. Yang pertama kita lakukan adalah kita menggunting bahan yang tertulis di kertas doaku. Kita gunting mengikuti garis hitam. Kemudian di sebelahnya ada gambar Tuhan Yesus yang nanti akan kita beri warna. Kemudian ada bacaan atau kalimat di bawah gambar Tuhan Yesus yang berbunyi, Yesus penuh kuasa dan kasih. Kemudian di bawah ada panduan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memohon kesembuhan bila adik-adik atau mama atau papa atau saudara kita yang sedang sakit. Nanti adik-adik yang sudah bisa membaca boleh membaca. Yang belum bisa boleh dibantu oleh mama dan papa. Karena kegiatan aktivitas minggu ini adalah kegiatannya sama untuk kelas kecil maupun kelas besar. Nah, di sini Kak Sinta memperbesar gambarnya sehingga berbentuk seperti ini. Nah, sekarang Kak Sinta akan mengguntingnya. Gunting pelan-pelan, ikuti garis hitam. Tentunya sampai selesai ya adik-adik, sampai terputus sehingga akan menghasilkan seperti ini. Bila sudah selesai seperti ini, adik-adik boleh melipatnya ke atas, ikuti garis hitam. Seperti ini. Nah, kemudian ambillah lem. Kita lem bagian yang bawah. Kita lem bagian bawah. Kemudian lipat ke atas. Sehingga membentuk kantong. Bentuk kantong. Kita tunggu kering dulu ya adik-adik. Sambil menunggu keringnya kantong ini, Kak Sinta simpan dulu. Kemudian kita melakukan mewarna gambar Yesus. Untuk mewarna gambar Yesus bisa menurut seleranya anak-anak ya. Kali ini Kak Sinta menggunakan warna biru untuk jubah Yesus. Lakukan sampai ke bawah sehingga menghasilkan seperti ini. Sudah digunting oleh Kak Sinta. Nah, kalau sudah selesai, masukkan ke dalam kantung doa kita. Atau dimasukkan boleh, atau ditempel di depan. Kak Sinta pilih di depan saja.
yakin kepada Tuhan Yesus dan mengingatkan kita bahwa Yesus penuh kuasa dan kasih, kita tempelkan kalimat tersebut. Seperti ini adik-adik. Di sini tertulis Yesus penuh kuasa dan kasih. Nah, adik-adik, setelah itu kita gunting bagian doa. Doa ini kita gunting ya. Setelah digunting, kita bisa masukkan lembar doa ini ke dalam kantong doa. Seperti ini adik-adik. Bila kita mau mendoakan teman, saudara kita yang sedang sakit, adik-adik bisa mengambil bacaan doa ini dan dibaca. Kemudian bila sudah selesai, kembali disimpan di dalam kantong doa ini. Nah, sudah selesai ya adik-adik. Boleh adik-adik menambahkan doa-doa apa saja. Selain mendoakan orang sakit, mungkin mendoakan mama papa yang sedang bekerja, atau mendoakan adik-adik selalu sehat. Boleh menulis doa sendiri, kemudian digunting, dimasukkan di dalam kantong doa ini. Sangat bermanfaat bukan hari ini aktivitasnya? Selamat mencoba adik-adik di rumah. Nah, untuk mendapatkan aktivitas hari ini, adik-adik bisa mendownload di YouTube aktivitas Minggu Biak Ceria. Setelah adik-adik selesai, boleh diupload ke IG Biak Minggu Ceria. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu lagi. Hai semuanya, seru kan Biak minggu ini? Tentunya seru Kak. Hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan juga sudah menyaksikan drama. Maka tibalah saatnya kita untuk menutup Biak Minggu Ceria kali ini. Marilah adik-adik, kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau menyertai kami dalam acara Biak Minggu Ceria. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua untuk menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan semoga kami selalu sehat dan dijauhkan dari sakit penyakit. Semua doa ini kami panjatkan kehadirat Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, karena kita sudah berdoa, maka dengan demikian tibalah waktunya untuk menutup Biak Minggu Ceria ini. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Aku Anak Raja. Anak raja, kau anak raja, yang semua anak
akan